Aku katakan pada kaumku, ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun segala dosa. Perhatikan, umatnya Nabi Nuh saat itu diajak untuk mendekat kepada Allah, beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali, Pak. 950 tahun. 950 tahun. Yang beriman cuma segelintir orang. Tapi yang bermasalah pada kolbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik. Sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu. Tapi karena hatinya bermasalah, Nuh kamu seperti orang gila, kalau nggak selesai kami lempari. Azab bisa datang, jangan begitu. Sekalian aja turunin azabnya sekarang. Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat, tantang azab, Pak. Ketika penyakitnya ada dalam jiwanya disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini. Tadi kalau penyakit jiwa, kolbu berdosa tidak? Dosa ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan sebentar. Oh, maaf, ini apa? Bukan, ini gelas, Pak ya. Isinya air. Sekarang lihat. Saya lagi, ini apa? Gelas ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka sekarang. Kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa, baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya. Saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun, itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah pasti menyebut nama Allah tuh. Nyari gitu ya. Fa inni qarib, Muhammad katakan pada orang mencari aku ini, yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari, memberi harapan. Secara psikologis itu menenangkan. Anda bertanya, Ustaz Adi mana ya? Belum datang. Aduh, gak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan tenang, beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Fa inni qarib. Poinnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif, ya. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris 3 itu, present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, nggak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau nggak dapat di akhirat, pasti dikasih. Tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup, nutup, nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone, maaf, spidol pun gak bisa masuk. Yang paling berbahaya, jangankan doa, mohon izin ya, maaf, ajakan kebaikan pun gak bisa nyambung. Ya karena kebanyakan bermaksiat, bahkan yang paling bahaya makan yang haram. Haram itu seketika tuh, kalau sudah masuk ke perut ngalir dengan darah, Pak. Masuk ke tangan, masuk ke telinga, masuk ke mata. Kalau sudah masuk telinga, itu panggilan kebaikan gak bisa nyambung tuh. Susah. Allahu Akbar, gak tembus. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, ada orang yang di telinganya tuh ada sumbatan, gak bisa dengar, Pak. Ya, bola tuh jauh kedengaran banget tuh. Direncanakan bahkan sebelumnya itu. Ada tuh, hafal, diketahui betul itu. Masya Allah. Tapi Isya lewat, gitu kan. Maghrib gak dikerjakan, adzan gak kedengaran. Yang paling mulia, saat seseorang tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya, itu Allah saking sayangnya pada hamba ini akan ditampakkan lewat matanya. Orang gak dengar adzan, gak mau dengar, tiba-tiba dihadirkan orang lewat. Masya Allah. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil lewat. Pak, salat Pak. Mari, Masya Allah. Ya, mangga silahkan duluan. Silahkan, itu kan. Om, salat Om. Ya, silahkan duluan. Dia sendiri nggak salat. Susah gitu kan, ya seperti ini. Masya Allah. Om, nggak tahu ke masjid Om? Enggak. Kalau surga nggak tahu, masjid aja nggak tahu, apalagi surga. Nah, Masya Allah. Ini orang seperti ini susah tuh, dilihatin di mata nggak bisa, dengar di telinga nggak bisa. Apa yang salah? Ini yang masuk tuh.
Ada penyakit dalam jiwanya. Ya, makanya turun ayat Quran surah kedua ayat ke-7 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim. Awas tadi, penyakit kolbu itu di mana adanya? Di kolbu. Nggak mungkin penyakit kolbu adanya di yang lain. Di kolbu. Jamak kolbu tadi apa? Qulub. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Perhatikan, pertama yang bermasalah kolbunya. Kalau kolbu bermasalah, tembusnya kemana? Telinga nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, dia tidak membuka sekat ini yang paling bahaya. Walahum adzabun azim. Maka hidup orang ini akan tersiksa itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak Ambu, hidupnya nggak akan tenang. Demi Allah saya katakan nggak akan tenang. Ya maaf ya, mau tidur aja nggak tenang. Ya, tidur masih kepikiran nikmat orang lain. Dia punya rumah tapi masih mikirin rumah orang. Begitu mau tidur tuh kalimatnya masih jelek aja. Bahkan ada yang mohon maaf ya, mimpi pun masih dosa juga. Ya, gara-gara dia memang semua ini sedang tidur tuh. Sampai isinya bingung, Pak, bangun kenapa gitu. Ya Allah, kapan istirahatnya? Saat nggak tidur juga salah, saat tidur pun tidak tentram. Itu orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana cara bukanya? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau kadarnya masih kecil-kecil, untuk menghilangkan dosanya dengan istighfar. Itu untuk meluluhkan dosanya. Ya. Kalau ini tutupnya ini dari apa tutupnya? Tuh, aluminium. Ya. Maaf ya. Lihat kalimatnya. Kalau tutupnya dari tisu bagaimana? Lebih lunak atau lebih keras? Lebih lunak. Ada yang kecil-kecil yang bisa ditembus begini tuh. Ya. Ini kalau dengan istighfar aja bisa dicabut begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau nggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mohon izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat? Pasti ada aja. Telinga salah dengar, ya kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, nggak tanggung-tanggung ustadznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian gitu kan, macam-macam terjadi. Nah itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai duhur ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah. Jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja nggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahaladzim. Itu nggak benar. Astagfirullah. Itu seketika akan hilang dan potensi dosa akan keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini, masya Allah. Orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Cinta Allah akan diberikan. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 31. Saya mau kasih rahasia siang ini. Maaf, ibu mau bapak? Saya mau kasih rahasia, boleh? Baik, kita keluarkan dari Quran. Lihat ayat Qurannya. Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas, agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Coba kita biasakan. Bangun tidur, ya maaf ya, non muslim juga bisa bangun tidur. Sama, orang beriman juga bangun dari tidurnya. Masya Allah. Bahkan ya membuat kan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur terus. Bukan, Nabi nggak begitu. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya.
Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu, nggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu. Mau minum pakai tangan apa? Kanan. Kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu minum dengan mengucapkan apa? Bismillah. Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk. Masya Allah. Turunannya kan ada semua tuh. Ketika Anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Bismillah. Kalau Anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi SAW. Sekarang perhatikan, ini rahasia besarnya ayat ini. Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, gitu kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan. Ya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga. Belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya. Ampunan dosa. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai. Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya. Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi orang yang sering minta ampunan dosa itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Di orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini, istighfar. Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, 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 Masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu. Kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya rumus. Ya, masa setelah Imam Ahmad sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak tapi waktunya singkat, kata beliau cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan Allah bisa kabulkan kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke Mesir. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya. Cuma saking tawadhunya, pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin gak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos. Tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa.
Ini nggak tahu, ukhruj katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. La, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Enggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah anta, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah anta rawah, itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir ya. Musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i rati, menjual dengan syar'i. Ya. Baik, dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istari hona, Syekh tolong istirahat di sini dulu, kelihatannya capek kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara sari roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah, dibikin begini, astagfirullah, ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidat istighfarika? Apa faidahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini, apa manfaatnya katanya. Perhatikan, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat, atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal, atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar Pak, itu kemuliaannya luar biasa. Ya. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar, Masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, nggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, nggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun nggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah, tanpa perantara, kun fayakun ada, dan nggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masya Allah, saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, gak usah dibayangkan, gak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, Masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya, diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Ini malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa?
lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham, gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan, TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan. Siang bu ya, masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, masya Allah. Begitu anda bangun di pertengahan jam 1:30, jam 2 tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya. Kemarin sih enggak. Tapi malam ini di meja makan tuh putih. Rambutnya itu panjang. Dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan. Ya. Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu qalilan minal laili ma yahjaun. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia nggak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan. Salat, Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu, anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas, gak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya. Besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh. Belum subuh pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi. Diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya ya di thuluthil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta kepadaku aku akan kabulkan. Siapa yang memohon aku akan berikan. Dan man istaghfara liya ghafartu lahu. Siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya alhamdulillah. Ketika anda banyak istighfar, itu yang 2 pertama akan diberikan. Tanpa anda minta, seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat-ingat dosanya itu. Kalau nggak percaya silahkan pak ya. Nanti malam anda tahajud. Setelah itu menjelang subuh misalnya, anda biasakan istighfar. Terus dengan hati yang bersih, yang enak. Itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas di sini? Baik, saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil, masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri, ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu nggak akan hilang dengan istighfar. Pasti ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati. Baik. Kalau tertawa? Nangis. Kalau siang? Malam. Kaya? Miskin. Baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran surah 53 An-Najm ayat 43, ayat 44 dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke.
Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja. Ya. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian. Baik. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44-nya, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin. Baik ya. Quran surah ke-53 ayat 48-nya tuh lihat. Sudah kencang benar enggak gitu ya? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Gak ada orang miskin, Bu. Gak pakai O, gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Gak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat, sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga. Diberikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah nggak ada yang miskin, cuma 2, cukup atau kaya, selesai. Ayo coba ibu pilih mana, mau kaya mau cukup? Alhamdulillah, tuh ada pilihan cukup kaya kan? Baik ya. Nah ini persoalannya di sini gitu ya. Ah jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Tiap hari istighfar. Kalau nggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar. Makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, sholat satu ke sholat lain, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa, ya, dosa-dosa kecil, asar sholat. Jadi pas sholat asar itu dosa kecilnya hilang, otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda sholat, Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara 2 sujud bahasa istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara 2 sujud apa? Rabbil firli, itu istighfar. Jelas ya?